pentingnya pendidikan Pancasila bagi mahasiswa. Pancasila diharapkan dapat menjadi ruh dalam membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Selain itu, dengan mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Implikasinya, sistem pendidikan tinggi di Indonesia harus terus mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai segi kebijaksanaannya dan menyelenggarakan mata kuliah pendidikan Pancasila secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Adapun visi dan misi pendidikan Pancasila. Visi, terwujudnya kepribadian sivitas akademika yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Misi pendidikan Pancasila yang pertama, mengembangkan potensi akademik peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang ketiga, membangun budaya berpancasila sebagai salah satu determinan kehidupan. 4. Mengkaji dan mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem pengetahuan terintegrasi atau disiplin ilmu sintetik sebagai misi akademik. Adapun esensi materi pendidikan Pancasila yang meliputi: yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila; yang kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia; yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara; yang keempat, Pancasila sebagai ideologi negara; yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat; yang keenam, Pancasila sebagai sistem etika; dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Bab 2. Pancasila dalam arus pendidikan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widiningrat didampingi oleh 2 ketua muda wakil ketua, yaitu Raden Panji Sorus dan Chibangsare orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Fumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang, di Jakarta pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Adapun rumusan Pancasila pada alinea keempat Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun naskah teks proklamasi yang dikenal luas ialah: kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia yaitu: yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia; yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia; yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia; yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa; yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada 1960, Nasakom lebih populer daripada Pancasila.
Kedua, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Adapun esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa yaitu Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grundslag karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya satu negara, setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Weltanschauung mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Adapun pengertian Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding fathers. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Ketiga, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat keanekaragaman. Bab 3, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Definisi negara oleh para ahli. Aristoteles, negara atau polis ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jean Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Bluntschli mengartikan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Hansel Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Harold Lasky, negara sebagai suatu organisasi paksaan. Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Tujuan negara. Yang pertama, kemerdekaan sebagai tujuan utama. Yang kedua, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang ketiga, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. 4, keadilan sebagai tujuan negara. Dan yang kelima, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar negara yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, sumber dari segala sumber yang ada di Indonesia. 2, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Dan yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dijelmakan lebih lanjut ke dalam 4 pokok pikiran. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara termasuk
penyelenggara partai dan golongan fungsional, memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 4. Mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia baik pada dirinya sendiri maupun terhadap dunia luar. Yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan itu. Kailan 1993. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai staf fundamental norm. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar diklarasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terjelma dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Bab 4. Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata Yunani idein atau melihat dan logia yang berarti kata atau ajaran. Ideologi diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai dan tujuan-tujuan serta sarana pokok untuk mencapainya. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Unsur-unsur ideologi Pancasila. Pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme, yaitu komunisme, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam bermasyarakat. B. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Thanks for watching.